1 tahun itu pas hari itu turun wabah, dan wabah itu merambati tempat minum kita atau tempat makan kita, lalu kita makan, maka orangnya akan sakit dan sakitnya tidak bisa disembuhkan, sekaligus tidak bisa dideteksi oleh medis. Jadi orangnya sakit, dokter menganalisa, tes darah dulu, dicurigai, dites darah ini, tidak bisa ditemukan, oke, tes darah lengkap, semua dites. Begitu dites semua menyatakan baik, terus gimana? Coba di MRI, dilebokno kukusan niku nggih, difoto lengkap sampai pembuluh-pembuluh darah ya difoto. Barangkali ada sumbatan-sumbatan atau gangguan saraf, semuanya baik, tapi orangnya sakit. Nah, nek wis ngoten niku, aduh, ayo ya apa? Bu, enten ibu-ibu ya? Ini ibu-ibu yang hati-hati ya. Kalau akan tidur, sunnahnya tidur itu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Dakwah, segenap panitia kajian pengajian Ahad subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi, sholat berjamaah. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki. Dan semoga sebagaimana dijanjikan Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang direncanakan oleh Allah hidupnya baik, yufaqihu fiddin, mereka akan terus-menerus memahami ilmu agama. Dados panjenengan ngeten iki termasuk orang yang sudah dirancang masa depannya baik, fid dunya bis sa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia mendapatkan bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Amine sing dawa, amin. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, sebagaimana disabdakan Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang telah keluar dari rumahnya, man kharaja, telah keluar dari rumahnya, man kharaja dalam hal untuk menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi kana lahu fi sabilillahi, maka baginya pahalanya sama dengan orang yang berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah, hatta yarji', sampai mereka kembali pulang.
Karena itu berangkat panjenengan ke masjid ini dalam rangka menuntut ilmu, dicatat oleh Allah pahalanya seperti pahalanya orang berjihad. Sepeda motoran panjenengan geniku sepeda motorane wong jihad, raup panjenengan nggih raupe wong jihad, lenggah panjenengan nggih lenggahe wong jihad, ngantuk panjenengan nggih ngantuk sampean dhewe. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini kami pilihkan Jebakan Langit dari buku yang ketiga. Sudah kita sampaikan Jebakan Langit buku pertama, kedua, sekarang ketiga. Tapi itu perwakilan. Karena yang Jebakan Langit pertama ada 4, keduanya 3, sekarang insya Allah 4. Nek lengkapi setiap bukunya itu 17. Tasik melek. Kesempatan kali ini kita membahas diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Matan hadisnya berbunyi, wanahahum ayyadkhulu alal qaumi alladzi udzibu. Rasulullah SAW melarang pada batasan tidak sampai dosa. Mboten sampai dosa niki, tapi Rasulullah mboten seneng seseorang yang masuk, matur nuwun, jazakumullahu khairan, jazakallahu khairan. Siapa yang diberi sesuatu dengan mengucap jazakallahu khairan, maka dia telah berucap terima kasih yang sebaik-baiknya. Hadirin tutup pundi kula ngomong wau. Adalah hadis Rasulullah melarang sampai pada batasan tidak suka, tidak sampai dosa. Melarang apa? Melarang umatnya untuk masuk ke suatu tempat alladzi udzibu, di mana tempat tersebut pernah umatnya diazab. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Kalau tak mendrip suara ini, mboten bener tasiane. Adalah hadis ini asbabul wurudnya Rasulullah itu melakukan perjalanan. Kemudian Rasulullah tidak datang lebih awal. Cara panjenengan perjalanan ke suatu tempat, kemudian ada beberapa rombongan, betul elep sekawan, ngoten lho. Rasulullah itu di rombongan kedua, elep nomor loro. Para sahabat datang lebih dulu, kemudian mereka mengambil air, mengambil tempat masak untuk mengadon masakan. Tapi setelah itu mereka tidak mau makan. Ini nek mikir double, ngombene double nih. Mereka tidak mau makan, menunggu Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, beliau bertanya, karena dilihat itu kok ada bangunan-bangunan megah, tapi rusak. Rasulullah bertanya, ini tempat apa? Para sahabat mengatakan, ini Al-Hijr. Al-Hijr itu tempat di mana kaum Tsamud, yaitu kaumnya Nabi Soleh, memahat batu-batu besar untuk dijadikan rumah. Jadi mereka niku mboten purun damel omah kaya kula panjenengan sing konvensional ngoten niku. Dianggap gak keren. Mereka itu milih batu-batu besar, mereka pahat, mereka buat rumah. Ini kaum yang dikenal kuat dan cerdas. Peradaban pembangunan arsiteknya kelas tinggi. Batu itu ada uratnya, Pak.
Kalau ndak ngerti, karena itu tersambung satu dengan yang lain, dipukul yang sini, yang sana rontok. Mereka itu sudah pinter. Kemudian kaum itu pernah minta kepada Nabi Soleh supaya dimunculkan mukjizat yang nyata. Apa yang mereka minta? Coba kalau kamu memang Nabi, bisa tidak kamu mengeluarkan onta betina dari batu besar? Kalau kamu bisa melakukan, berarti kamu Nabi. Ternyata begitu Nabi Soleh berdoa, keluar onta dari batu besar, mereka tidak mau beriman. Mereka tetap kufur. Apa yang terjadi? Azab Allah turun. Dihantam itu rumah-rumah batu dengan batu. Rontok rumahnya, orangnya keluar, disambar petir. Habis, tidak tersisa. Kemudian setelah Rasulullah diberitahu ini Al-Hijr Rasulullah, beliau mengatakan, tumpahkan air-air yang kalian ambil, tumpahkan adonan-adonan, jangan ada yang masak, jangan ada yang minum dari tempat ini. Segera kita keluar. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Dalam kelanjutannya hadis beliau mengatakan, ini ahsya, sesungguhnya aku takut, aku khawatir, ayyusibakum, akan turun musibah kepada kalian semua, mithlu ma asobahum, sama persis musibah itu seperti yang menimpa mereka, kaum yang pernah diazab itu. Fala tadkhulu alaihim, karena itu jangan kalian pernah masuk lagi ke tempat seperti ini. Jadi Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Ahmad ini memberitahu kepada kita bahwa meskipun tidak sampai pada derajat berdosa, tidak ada dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, tapi masuk ke suatu tempat di mana tempat tersebut pernah diadab oleh Allah, nanti adabnya nular, diawali dengan tertular dosanya. Nek wis dikandani ngeten iki sampai ana wong kok sik tetep mlebu tempat yang pernah diadab, terus mantun ngoten disamber petir, aku gak melok-melok nggih. Kok kedap-kedip sampean. Ini penting kita sampaikan, kenapa? Karena permisalan hari ini tempat yang kita sebut dengan Al-Hijr itu kan sudah berubah nama menjadi Madain Soleh. Madain Soleh, kotanya Nabi Soleh yang pernah dihancurkan. Dan kalau kemarin-kemarin tempat itu ditutup, tidak boleh dikunjungi, hari ini sudah dibuka sebagai destinasi wisata di tanah Arab. Jadi panjenengan hati-hati, nanti kalau umroh diajak jalan-jalan, jalan-jalannya kemana? Jangan sampai panjenengan karena nggak ngaji, pemilik biro perjalanannya itu nggak tahu bahwa tempat yang mereka kunjungi itu tempat yang pernah diadab. Mulai disambar geledek, gak melok-melok loh nih. Bangkok wis tak kandhani, ngeten niki lek mboten koncoplek nggih. Mboten kula kandhani ngeten niki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya itu, masih banyak tempat-tempat yang lain. Misal yang lain tempat yaitu Laut Merah, di mana dulu kaumnya Fir'aun dengan 1.600.000 tentara. Kan kaumnya Nabi Musa yang akan keluar dari Mesir itu kan jumlahnya 600.000. Tapi yang mengejar tentaranya itu jumlahnya 1.600.000. Ya Musa idrib bi'asahal bahr. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke tengah lautan ini. Nabi Musa memukul laut kemudian terbelah, 600.000 orang dibawa keluar dari Mesir. Begitu sudah sampai di daratan sebelah sana, ini tentaranya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun nggih sempat rodok arep sadar niku. Mergane wong niku nek mati kelelep lak krasa apa. Sejelek mati kabyukan nggih. Ana wong mati ketiban godhong. Mati ketiban godhong tapi sak wite ngoten lho.
Wong mati kena apa? Ketiban godhong. Lho, kok iso mati ketiban godhong? Iya wong sakwite. Ketiban godhong sakwite brek niku mboten krasa. Tapi kalau matinya kelelep niku krasa, Pak. Begitu kaomben pertama, wah koyo ikate mati awake iki rek ngoten. Kelebon maneh, waduh temenan nih, kan sing nulungi mati awake iki. Kelebon maneh, wah sithik iki. Firaun begitu. Kerasa jange mati dia juga, wah nek ngono ya aku iki duduk pangeran lek ngono. Bener Musa. Nek pangeran masuk ya arep mati koyo ngene iki. Maka dia hampir saja bersyahadat, tapi malaikat mboten trimo. Jadi malaikat gak trimo, jupukno lemah dijejelno nang cangkeme Firaun. Jadi mboten sida. Mboten sida syahadat. Kok coba ngono, wah sad ending. Nek mati nek kelelep ngono kan mati sengsara jadi happy ending iku wong-wong sing kadung gak seneng Firaun nggih. Halo? Tasik melek. Termasuk kalau nanti panjenengan jalan-jalan ke Turki. Niku negarane Pak D sampean, Pak D Erdogan niku. Nanti jangan sampean datang ke kuburannya Mustafa Kemal Atatürk. Itu sudah terbukti diadab oleh Allah. Jenazahnya itu dilepeh bumi. Begitu dibuatkan liang lahat, jenazah dimasukkan, mumbul. Dibuatkan lagi, dimasukkan, mumbul meneh. Bumi tidak mau dimasuki jenazah orang seperti itu. Sampai kemudian ada yang membuat ide, ngene ae digawekno lobang, dilebokno, terus langsung ditutup batu yang besar. Akhirnya temenan Pak dibuat seperti itu. Nah sekarang kuburan itu masih berbau busuk sampai saat ini. Itu yang mensekulerkan Turki. Sama aja melok rono nggih. Jadi ayo melaku nang Turki. Napak tilas. Jangan diberangkati, mengko sampean ketularan jadi wong liberal. Kayak Mustafa Kemal Atatürk. Kalau di Indonesia apakah ada? Ada. Di Indonesia itu yang viral hari ini namanya Dusun Legetang. Tapi kejadiannya sudah lama. Saya sudah tulis peristiwa itu di tahun 2013. Itu Dusun Legetang, dosa yang dilakukan oleh orang di situ lengkap. Mulai dosa judi. Jadi ana wong sing napa semangate mbanting kartu niku sampai suaranya tak ngono niku lho napa domino nggih. Judi ada, adu petik wonten, zina ada, minuman keras ada, semua dosa ada. Sudah lengkap, maka suatu malam diseset itu gunung Pangamun-amun, ditublek teng dusun namanya Dusun Legetang itu. Luasnya segitu itu semuanya tertutup tanah. Sak wit-wite, sak lemah-lemai, sak pasir-pasire teng mriku. Dan yang mengherankan itu semua teori tentang bencana tidak bisa dimasukkan di situ. Kalau itu dianggap angin yang mengangkat tanah, mengapa tidak yang berat yang jatuh? Karena ini ada dua desa. Jadi ini gunung, ini desa-desa. Mestinya kalau itu angin berarti tanah jatuh ke sini, pasir jatuh ke sini, kerikil watune jatuh ke sini. Seperti nek panjenengan melempar tanah yang berpasir dan berbatu. Yang jauh itu yang kena batu. Yang dekat terkena debu. Tapi ini kok terlewati, ini bersih, ini belek, entek. Dibuat tugu namanya Tugu Legetang. Cukup sampean delok di internet ae akeh. Mboten usah berangkat mriko. Jadi Bapak Ibu, berbahaya orang yang masuk ke sebuah tempat. Nanti dia akan tertular dosanya dan dia akan mendapatkan adabnya. Pun ngeten niki sampean titeni, mangke nek perjalanan teng pundi-pundi sampean deteksi dulu ini tempat apakah pernah diadab atau tidak. Kalau kemudian pernah diadab dan sampean masuk ke sana terus kok ono nduk kampung sampean kok kaduk kena adabe iku wae. Jadi paling gampang-gampang kesawat watu nggih. Ya mungkin tahu lewat
atau tahu bertempat di tempat yang pernah diadab oleh Allah sing kaum itu disawati watu, ngoten lho. Kok ketap-ketip sampean. Napa gak tahu krungu sing ngeten-ngeten niki sampean. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah. Baik. Kita lanjutkan ben ansale kata, ya. Apa yang berikutnya mewakili buku Jebakan Langit Ketiga? Hadis Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Uqtulul hayyati wadatuf yataini wal abtaro. Sanjangi Rasulullah, bunuhlah ular berbisa dan bunuh juga ular-ular yang badannya pendek. Apa kata Rasulullah? Fa innahuma, karena dalam keduanya yaitu ular berbisa juga termasuk ular yang tubuhnya pendek. Yaltamisanil basoro, dia bisa menghilangkan penglihatan alias buta dengan berbagai sebab, mungkin trakoma, mungkin glukoma, macam-macam. Pokoknya ujungnya itu orang bisa kehilangan penglihatan. Wa isqitanil habala, dan bisa menggugurkan kandungan. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi sampean nek mboten percaya wong mboten napa-napa. Tapi lek wis kena hadis riwayat Bukhari Muslim terus sampean ragu-ragu, mangke urusane kali Rasulullah. Karena Bukhari Muslim itu dikenal teliti, hadis yang dibawa rata-rata sahih. Jadi panjenengan hati-hati Bapak Ibu, peringatan ini bagi yang suka reptil, jangan ingon-ingon ulo. Yang namanya predator itu ya tetap predator. Suatu saat dia akan menggunakan bisanya atau insting berburunya. Kalau yang diburu sudah tidak ada, ya buru wonge. Maka berapa banyak pawang-pawang ular atau pemelihara ular yang jadi korban ularnya sendiri. Makanya kapan-kapan bayi ketemu Panji apa Raffi Ahmad sampean kongkon tengok-tengok kene tak kandhanane, ya. Apa sebab? Itu bahayanya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bahayanya bisa untuk orang lain. Ular yang dipelihara, ular itu berbisa atau ular yang bertubuh pendek. Mendekat saja orang ini, orang yang ada di sekitar itu, tetangganya atau tamunya, mendekat saja. Itu bisa mengurangi kualitas pandangan mata, bisa membuat kabur, minus atau plus. Mungkin wong-wong sing minus-minus itu kakek ndelok ulo mungkin. Para rawuh yang dirahmati oleh Allah, jadi jangan panjenengan memelihara ular. Kalau memang mengaku cinta dengan reptil, sebaiknya bikin ekosistemnya atau lepaskan saja mereka ke habitatnya. Jadi itu yang paling baik, bukan dengan memelihara. Kecuali sampai instansi atau institusi yang memang digunakan untuk kemanfaatan. Jadi kan ada ular itu yang dipelihara tujuannya untuk diambil bisanya, untuk kemudian dijadikan penawar bisa itu sendiri. Nah itu panjenengan, kalau memang panjenengan ini pegawai di bawah kementerian atau di bawah undang-undang untuk urusan itu, monggo. Kalau tidak sebaiknya jangan. Bisa mengurangi pandangan dan bisa menggugurkan kandungan. Perhatian mawon kalau panjenengan punya anak atau istri yang sedang mengandung, ya jangan dibawa ke tempat yang di situ ada ular berbisa yang dipelihara. Termasuk nang bonbin. Jadi sampean gawe nang bonbin karena gak ngerti, gak tahu ngaji model ngeten iki, digawe nang kono. Ndelok ulo. Mulai keguguran. Padahal dokter ngomong, kenapa kok bisa ini, kan kondisi kandungannya sehat-sehat saja. Karena dokternya gak tahu ngaji Jebakan Langit, ya bingung juga.
apa sebabnya ini? Tapi sing tahu ngaji jebakan langit, oh berarti kakean delok kula. Sing ngomong ngeten niki mboten kula, Rasulullah. Pun ngeten mawon nggih niki fotokopiane niki, print-printane kula tinggale, nggih. Mungkin ya saged dicek nih. Bergaransi deh. Para rawuh yang dirahmati Allah, khusus untuk ular itu jika ada dalam rumah, kan ular itu disunahkan membunuh. Kalau panjenengan di luar, bunuh saja tanpa pertimbangan aneh-aneh. Tapi kalau di dalam rumah ada perlakuan khusus. Kata Rasulullah, kalau di dalam rumah sampai nek betah kongon ngenteni 3 dino baru dibunuh. Tapi sampean gak betah diusir. Makanya saya di rumah itu di setiap sudut rumah itu ada 2 alat pukul, yang pendek dan yang panjang. Yang panjang itu kalau ada ular untuk mengusir. Kalau yang agak pendek itu untuk memukul. Meskipun jarang, tapi itu dijagani. Wong Rasulullah ngomong ngoten kok. Kenapa perlakuannya khusus untuk ular yang masuk rumah? Kata Rasulullah, dulu ada peristiwa. Peristiwanya itu seorang sahabat pulang dia dari berburu, melihat istrinya di luar rumah. Dia marah, "Lapa nek njaba omah?" Maka kemudian istrinya ngomong, itu di dalam rumah itu ada ular. Begitu dilihat, ularnya gede, Pak. Dia sedang membawa panah, dipanah. Begitu dipanah, mati. Sekarat lah, tidak mati tapi keluar. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada peristiwa seperti ini." Sahabat lain itu yang melaporkan. Bagaimana itu Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya mudah-mudahan dia tidak mendahului kematian dari ular itu. Lalu kemudian dilihat ular itu mati, orangnya mati. Sehingga Rasulullah mengatakan, hari ini sudah banyak jin yang masuk Islam. Dan mereka itu hanya sekedar ingin tinggal di rumahnya orang-orang muslim. Sehingga dikhawatirkan mereka itu ular yang berubah wujud dari jin menjadi ular untuk tinggal. Tapi nggih kalau pikir-pikir lah apa meneng-meneng kok berubah dadi ula, dadi bekutut ngene apa nggih. Dadi ula. Tapi ya ada peristiwa itu akan ada. Maka diusir. Tapi nek teng jaba bunuh saja. Ular itu hewan untuk dibunuh. Tapi kalau dalam rumah diusir dulu atau dibiarkan 3 hari. Tapi ya sapa sing betah 3 dina ana ula ngoten nggih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Khamsun, ada 5 min dawabi kulluhunna fasikun, dari kelompok binatang yang jahat. Yaktulna fil haram, dia boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Apa itu? Al-ghurab. Al-ghurabu itu bermakna burung gagak. Manuk gagak, cucuke ireng, wulune ireng, matane ireng, cekere ireng kabeh. Burung gagak boleh dibunuh. Apalagi yang disunahkan juga membunuh wal khidaatu, yaitu elang. Kemudian wal akrobu, kolo jengking, skorpion. Wal fa'rotu, apalagi tikus. Wal kalbul akro, napa wal kalbul akur, yaitu anjing yang galak atau yang ganas. Segawon ya Pak. Segawon itu bagi umat Islam diperbolehkan memelihara jika kepentingannya satu untuk berburu. Dan segawon pemburu itu ciri khasnya kalau dia mendapat hewan tangkapan itu tidak dia makan sedikit pun kecuali setelah diserahkan kepada pemiliknya. Jadi juragane segawon niku wau sinten diserahkan baru nanti dia diberi oleh juragannya. Tapi kalau ada yang terambil berarti itu murni sifat predatornya.
sehingga hewannya ini diharamkan untuk dimakan. Tapi kalau hanya ditangkap oleh dia, hanya dibunuh, pada saat berangkat berburu itu diucapkan basmalah, buruannya ini boleh dimakan. Atau segawon yang digunakan untuk menjaga kebun dan ternak. Tapi kalau untuk perhiasan atau senang-senang, untuk lucu-lucuan, satu harinya itu orang yang memelihara segawon berkurang pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu berapa? Sak gunung Uhud. Nah, kalau satu hari kita tidak mampu mendapat pahala sak gunung Uhud, berarti tekor. Mangane panjenengan mboten usah ngingu segawon. Segawon sing ganas boleh dibunuh. Nah, niki hadirin Bapak Ibu, berhati-hati nggih, termasuk untuk hewan-hewan yang predator yang mboten usah dipelihara. Sampeyan mboten usah tiru-tiru Habib Nurmagomedov ingu beruang. Apa ngingu ngapa niru Mike Tyson ngingu singon apa macan niku? Ya Mike Tyson nggih sekali pukul mungkin macane iso semaput. Lah nek sampean sing ngantem ya dikira didik-didik ya. Para rawuh, itu yang kedua. Jadi berhati-hati panjenengan jangan ingon-ingon ula. Sing duwe ula-ula niku nang diculno. Tikus nang dikerocoki, gepuki bareng-bareng. Ular itu hewan mitos. Dari dulu orang itu dibikin takut membunuh ular. Sampai sekarang pun dimodernkan. Jadi disebutkan bahwa ular itu seperti black box, di matanya itu bisa merekam peristiwa terakhir. Maka kalau ada orang yang membunuh ular, nanti dia terdeteksi oleh ular yang mati itu. Kalau ada temannya ular yang lain melihat matanya, dia tahu siapa pembunuhnya. Oh, niku saiki diilmiahna model ngoten niku ben wong-wong wedi mateni kula. Sehingga ada sabda Rasulullah, siapa yang tidak membunuh ular karena takut bukan umatku. Sampai ngoten nih. Sampeyan pateni ana ula, ya. Setuju? Nggih, nek setuju temae dile, ya. Berarti pun ben ansal kata panjenengan. Apa berikutnya? Ini peristiwa keseharian ini. Keseharian banget. Sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sabda Rasulullah, ghatul ina'a wa auqus siqa'a fa inna fis sanati lailatun yanzilu fiha wabaun. Sabda Rasulullah, tutuplah bejana, mewakili semua tempat Bapak Ibu, termasuk gelas, tempat makanan, magic jar, magic comb, atau penyimpan makanan yang lain itu ditutup. Wa auqus siqa'a, dan termasuk ikatlah tempat-tempat air. Kemudian lanjut Rasulullah, fa inna, karena sesungguhnya fis sanati, dalam 1 tahun, lailatun, ada 1 malam, yanzilu fiha wabaun, yang diturunkan oleh Allah waktu itu wabah atau penyakit. Penyakit ini diturunkan ke suatu tempat, tek, mboten pure terus dari atas ke bawah, tidak, tapi turun ke suatu tempat. Lalu penyakit ini merambat, nenten meja diunggahi. Itu begitu redaksi hadisnya. Nenten meja diunggahi. Kalau ada gelas yang tidak tertutup dimasuki. Kata Rasulullah, la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita'un au siqa'in laisa alaihi wika'un illa nazala faihi min dalikal wabah. Tidaklah ada suatu tempat makanan atau tempat minuman yang tidak ditutup kecuali oleh wabah itu, oleh penyakit itu akan dimasuki. Jadi kalau ada air tidak ditutupi, maka kemudian dimasuki oleh wabah tersebut. Kalau sudah dimasuki lalu tidak dibuang, diminum oleh pemiliknya, maka orang itu akan sakit, dan sakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Nggih mboten dosa, mboten nutupi
Makanan yang mboten dosa. Tapi gini ku, nek ono apese 1 tahun itu pas hari itu turun wabah dan wabah itu merambati tempat minum kita atau tempat makan kita lalu kita makan, maka orangnya akan sakit dan sakitnya tidak bisa disembuhkan. Sekaligus tidak bisa dideteksi oleh medis. Jadi orangnya sakit, dokter menganalisa, tes darah dulu. Dicurigai, dites darah ini. Tidak bisa ditemukan, oke tes darah lengkap, semua dites. Begitu dites semua menyatakan baik, terus gimana? Coba di MRI, dilebokno kukusan niku nggih. Difoto lengkap sampai pembuluh-pembuluh darah ya difoto. Barangkali ada sumbatan-sumbatan atau gangguan saraf. Semuanya baik, tapi orangnya sakit. Nah, nek wis ngoten niku, aduh, ayo ya apa? Bu, enten ibu-ibu ya? Ini ibu-ibu yang hati-hati ya. Kalau akan tidur, sunnahnya tidur itu dilakukan. Di antaranya menutup pintu dengan mengucap basmalah. Ini yang paling penting, mengucap basmalah itu bukan hanya ditutup-tutup mawon, bismillahirrahmanirrahim ditutup, jendela ditutup dengan mengucap basmalah. Setan tidak mau masuk. Terus kemudian kalau sudah dekat waktu tidur, itu makanan, minuman tutup semua. Lampu-lampu yang tidak banyak digunakan atau tidak dibutuhkan dimatikan. Yang diperlukan saja. Bahkan kamar kita sebaiknya tidur dalam keadaan gelap. Sebaiknya tidur dalam keadaan gelap. Niku sing sae. Jika kemudian lengah, nggih terpaksa sampean bucal makanan dan minumnya. Kalau nggih nate dalu-dalu tumbas tegan. Begitu dibuka, diminumnya ndak banyak. Yuga nyuwun tilem. Sudah tidur jam 2 bangun nggih ajenge pengajian ngeten iki. Mboten ditutup, supe mboten tutup. Nggih kula bucal. Eman nggih eman. Diombe sajane enggak basi wong jam 11 sampai jam 2 kok. Ndak basi sebenarnya, tapi nggih kula tuang, kula bucal pun. Kenapa? Kula ngaji ya. Lah nek sing ngaji ae gak nglakoni, apa maneh sing gak ngaji iki ya. Dituang, Pak. Nggih mbek eman-eman titik tuman daripada kok lara gak waras-waras, nggih mending nyuntek degan sing regane 20.000. Halo? Kasih melek? Eman niku nek degan, bagaimana kalau makanan atau minuman yang mahal? Makanya saking pentingnya menutup tempat air atau tempat minum, tempat makan, kata Rasulullah, andaikan kalian tidak bisa menemukan penutup, jadi telas penutupnya, kirangan dijupuki sapa iku iso entek penutupe. Maka kata Rasulullah, patahkan ranting-ranting, ucapkan basmalah, letakkan di atasnya, itu sudah cukup untuk menghalau datangnya wabah. Jadi wabah tidak mau masuk. Tapi laler kecoa nggak sakit masuk. Cuman kan kalau lalat paling resikonya kan diare. Wes parah-parahnya masuk rumah sakit lah ben gak dehidrasi. Paling 4 hari pulang kena diare. Tapi kalau yang masuk itu wabah yang dimaksud 1 hari dalam 1 tahun itu wes ta ngerogo seumur hidup. Naudzubillahi min dzalik. Ngene iki jamaah sengenge iki arang-arang ngrungokno ngene iki. Tapi engko nek wis kadung lara jane. Umek-umek nang rumah sakit kontrol ae. Tapi dokter ya muni ngene, jane wong iki lara apa gak jelas sih. Ngoten. Tapi dokter nek tahu ngerungokno jebakan langit buku ketiga nggih, segera paham. Paling diomongi jenengan mboten usah kontrol malih. Cukup sampai nanggung gede kayak sampean takokno solusine ya apa lek wis ngono iku. Mungkin nek tiange teng pundi kadang-kadang nggih teng adakwa sampean temoni. Jarene wong adakwa niku nggih purun nemoni, cuman nek sampean mriko nggawa apukat 2 kilo ngono biasae. Guyonan Pak nggih. Para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, ayo walaupun ini hal-hal sederhana.
hal-hal sederhana bisa mencelakai kita. Kita tidak ingin jamaah yang baik-baik ini terus kemudian sudah bisa melepaskan dosa-dosa, tapi kemudian hidupnya menjadi sulit kembali disebabkan karena jebakan langit. Sekarang yang keempat ini spesial untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini dengar ya, dan sound system tidak terganggu ya. Ibu, Bu. Sabda Rasulullah, la tubashirul mar'atul mar'ata. Janganlah seorang istri menggambarkan atau menceritakan perempuan lain. Fatan ataha li zaujiha, dengan menggambarkan kepada suaminya atau pasangan hidupnya itu, yang duru ilaiha, sampai seolah-olah suaminya itu melihatnya. Kalau paringi bahasa yang lebih mudah, ibu-ibu jangan sekali-kali panjenengan menceritakan wanita lain kepada suami panjenengan terlalu detail. Kalau misalnya panjenengan hanya mengatakan ada seorang wanita namanya Profesor Dr. Zakia Darajat berpendapat begini, itu boleh, masih boleh. Tapi lek panjenengan ceritone detail, misalnya niki ketemu nduk pandaan, niku pas napa mantu acara ketemu nduk depot, semakan bareng. Begitu sampai di rumah cerita, aku mau ketemu koncoku ya saweneng. Konco apa? Biyen waktu konco semea. Konco semea biyen wis suwe wis ana nek 23 tahun gak temu. Ternyata saiki dheweke iku ya wis duwe anak 3 tapi janda sakno ya. Mara ditutupno meneh, arek iku ben sing paling ayu sak kelas. Ya sampai saiki ya awet ayune. Tetap lansing, cerita ae ngoten nggih. Mari ngono sempat ketemu suwe ngobrol sak meja. Terus kita berpisah. Ya aku dikai nomor, urup-urupan nomor. Yang seperti itu Bapak Ibu, resikonya kata Rasulullah, yang ngono iku nggare menciptakan rondo anyar ngoten. Kenapa kata Rasulullah ini dilarang? Sebab seketika wanita lain diceritakan kepada suami, maka saat itu juga iblis memanah pikiran, setan-setan memasukkan panah ke pikiran suami-suami panjenengan. Tiba-tiba panjenengan itu derajat kecantikannya turun, dan orang yang saya menceritakan itu langsung naik derajat kecantikannya, sehingga muncul perasaan penasaran atau pengen tahu. Jika itu disuburkan, besok dikasih cerita lagi, iki bojo sampeyan iso dolen nang pandaan ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, suwe-suwe, maka terjadilah rondo anyar dengan alasan menyelamatkan rondo yang lain dengan menciptakan rondo yang baru, yaitu bojone dhewe. Ini dalam bahasa Inggris disebut somplak ngeten iki. Nulung rondo tapi bojone dadi rondo. Gara-gara bojone dhewe olah opo meneng-meneng cerita-cerita tentang wanita lain ke dalam rumah tangganya. Dilarang ini oleh Rasulullah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Makanya panjenengan wis gak usah cerita-cerita, pemane cerita guru senam wis gak usah. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ciri khasnya ngaji jebakan langit niku pancen boten perlu tegang-tegang, biasa mawon. Niki jamaah niki kegelakan ngaji tegang. Ciri-cirine jamaah sengenge niki ngoten niku, kata pek guyonan ya. Mboten napa-napa sesekali ngaji guyon niku. Ben boten gampang stroke nggih. Mekaten para rawuh monggo ndedonga dumateng Allah, semoga Allah selalu pilihkan atas kita takdir yang baik-baik, dijauhkan kita dari segala takdir yang buruk, diberikan atas kita fid dunya bisa'adah wa fil akhirati bil jannah. Di dunia benar-benar diberi kebahagiaan dan di akhirat benar-benar mendapatkan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin
hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang sholih sholihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Engkau percayakan kepada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidaklah satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai wabah, bala serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidaklah satupun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atas siapapun yang mengalami sakit, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang telah kami upayakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, sembuhkan ya Allah, karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidaklah satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Rabb, tolong dan bantulah serta menangkanlah saudara-saudara kami di Palestina, mujahid-mujahid yang berjuang di jalan agama. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, berikanlah atas kami ingatan yang kuat dan kemampuan untuk bisa membalasnya. Sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya untuk kedua orang tua kami, himpunkan segala kemuliaan, kebaikan, kenikmatan dan kebahagiaan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, segala khilaf, salah kata, salah sikap mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi fi sabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat, al birru man ittaqa, nasrun minallahi wa fathun qarib, la haula wala quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.